Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya sampaikan selamat berbuka puasa kepada generasi Aswaja masa depan SMP Raden Fatah. Nah, pada bulan Ramadan kali ini, kita akan kembali kepada podcast Jauhar Ramadan dengan tema Resep Mendidik Gen Z. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Nafisa, bisa dipanggil Kak Nafisa. Dan hari ini saya juga tidak sendirian karena saya ditemani dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Azizah, selaku pemateri atau narasumber kita pada sore hari ini. Nah, Ibu, di sini kan kita membahas tentang Gen Z. Alhamdulillahnya saya juga masih termasuk ke dalam generasi Z ini. Setahu saya, menurut saya, bahwa generasi Z ini dianggap sebagai generasi sandwich atau kadang terkenalnya disebut dengan generasi strawberry, yang artinya tidak tahan banting dengan situasi yang terjadi saat ini. Kalau menurut saya hal itu ada benarnya dan ada tidaknya. Mungkin dari sisi Ibu Azizah, apakah pendapat itu benar atau tidak? Iya, jadi generasi Z ya, generasi milenial, yang mana ini adalah anak-anak yang lahir di pertengahan tahun 90 hingga akhir tahun 2010. Nah, namun gini Mbak Nafisa, anak-anak ini kalau tadi pendapatnya adalah apakah benar anak-anak ini adalah generasi yang tidak tahan banting gitu ya, atau generasi strawberry, generasi sandwich, atau generasi micin, ada yang bilang seperti itu ya. Tentunya ini kembali kepada diri kita pribadi-pribadi. Yang jelas mereka yang ada di sebagai generasi Z ini adalah anak-anak yang memang di masa semua serba digital, semua serba internet. Kemudian yang kedua, anak-anak yang tidak mengalami bagaimana pertaruhan fisik, bertahan secara fisik, bertahan secara resersif ketika berada di sekolahnya. Nah, salah satunya memang benar pendapat tadi, tapi saya juga tidak membenarkan sepenuhnya. Namun itu kembali kepada dirinya bagaimana menyikapi era yang semua serba internet, yang serba digital ini agar seimbang. Tentunya ini ada trik sih, ada trik apa sih triknya? Nah, seperti itu kan ada, gitu Mbak, kalau menurut saya. Memang ketangguhan secara fisik dan ketangguhan secara mental itu jelas berbeda dengan generasi saya misalnya ya. Generasi saya jelas berbeda. Karena masih mengalami, saya dulu mengalami tidak adanya handphone, yang ada hanya televisi, itu pun hitam putih, ya, sehingga hampir 3/4 hari hidup saya itu penuh dengan tantangan, baik tantangan secara fisik atau ketika belajar kita berkelompok. Kalau hari ini mungkin kita nggak perlulah berkelompok secara datang gitu ya. Nah, seperti itu mungkin. Iya, betul sekali yang dikatakan Ibu Azizah. Saya juga mengalami saat ini kalau kerja kelompok udahlah virtual aja lewat Google Dokumen yang bisa langsung dikerjakan bersama-sama. Nah, kalau dilihat dari sisi kekurangannya tadi yang mungkin tidak tahan banting, kan pastinya ada kelebihan di selain itu gitu Bung. Mungkin kelebihannya kalau dari pandangan saya itu adalah ketika berkembangnya teknologi dari era 4.0 menuju 5.0 ini kan semuanya industri, tapi dihubungkan dengan kemajuan teknologi yang saat ini, itu si Gen Z ini berperan sangat besar gitu Bu, dalam perkembangan itu. Nah, jadi salah satu kelebihannya mereka ini adalah kreatif. Jadi bagaimana computational thinking ya, berpikir secara komputasional, dan bagaimana anak-anak kreatif thinkingnya ini berkembang dengan baik. Itu memang diakui atau tidak, mereka menyerap peradaban itu jauh lebih cepat. Karena tanpa disadari operasional digital yang memang sudah ada di genggaman para Gen Z ini ya, itu cukup mudah bagi mereka walaupun tanpa ada kompetensi. Oh, saya tidak bisa nih mengoperasikan ini misalnya ya terkait konten kreator dan lain sebagainya, tapi mereka tidak butuh waktu lama untuk belajar anak-anak ini. Kenapa? Karena mereka berguru kepada siapapun, dimanapun, dan media itu mendukung tanpa pandang bulu.
Ya. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, para Gen Z ini harus terus mengembangkan potensi dirinya. Jadi mereka tidak berada di zona nyaman. Wah, saya enggak suka ini. Saya pikir itu sudah sangat ketinggalan zaman. Gitu ya. Kita membaca buku aja hari ini tanpa harus kita datang ke perpustakaan, gitu ya. Tanpa harus kita pinjam persewaan buku, tanpa harus kita kemana-mana. Semua sudah tersedia nih, ada e-book di HP-nya, bahkan dimanapun mereka dapat mengakses apa yang ia kehendaki, kan gitu toh, Mbak Nafisa. Nah, ya, berbicara tentang zona nyaman itu tadi, Bu, kan kebanyakan sekarang maunya cuma enak-enak aja, suka melihat konten-konten di TikTok, di IG, Reels atau YouTube, tapi mereka tidak bisa atau tidak ada kehendak untuk membuat seperti itu. Terkadang kan juga masih banyak yang seperti itu. Nah, itu mungkin dari pandangan Bu Zizah atau ada tips and triknya untuk hal itu. Memang benar, salah satu segi kelemahan para Gen Z ini ya, generasi Z ini, mereka dalam bidang karakter itu ada sedikit degradasi karakter. Jadi ada kemunduran karakter yang mana para anak-anak ini terbiasa dengan semua sudah selesai di genggamannya, kan gitu. Jadi bagaimana para generasi ini menciptakan bahwa saya harus move on hari ini. Nah, saya harus bergerak. Karena apa? Anak-anak ini terbiasa tidak bergerak. Dia sudah dapat semuanya nih, belajar dapat. Dia mau mengakses apa sih yang terjadi di negara sana, apa sih yang terjadi di luar sana, dia sudah bisa mengakses itu semua. Makanya segi negatifnya, para anak-anak ini cenderung mager, mager PW. Dia mau makan aja tinggal DO, sebentar lagi dia datang apa yang diinginkan. Makanya triknya salah satunya harus diimbangi senang berolahraga. Senang berolahraga. Jadi saya mendukung para generasi Z ini, ayo rajin berolahraga pagi, lari-lari pagi, misalnya suka basket, suka voli, itu harus didukung. Untuk perkembangan fisiknya. Kalau enggak dia akan PW terus, bahkan di kamar atau di ruang belajar. Itu yang saya jumpai ya. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Jadi ini untuk melatih bagaimana berkolaborasi dengan teman seusianya, berkolaborasi dengan gurunya, berkolaborasi dengan orang tuanya. Tentunya dalam berkolaborasi ini membutuhkan komunikasi yang baik. Kalau ini tidak dipupuk dengan baik, anak-anak ini akan less communication. Akan less komunikasi, dia kehilangan komunikasi yang baik. Oke, kalau kreatif, kalau pintar, kamu jagoan nih. Tapi ketika diajak berbicara, cenderung Nah, ini yang saya temui ya, sehingga cenderung tidak nyambung. Nah, ini makanya Mbak Nafisa harus imbang antara offline dan online-nya. Kita tidak serta-merta berada di dunia maya, di dunia online. Kita juga butuh offline. Kita juga butuh bergaul dengan teman, kita juga butuh berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua. Nah, ini harus dikembangkan karena nantinya anak-anak ini adalah sebagai operasional dari sebuah teknologi dan dia juga harus berimprovisasi untuk berkolaborasi dengan sosial, dengan lingkungannya. Nah, seperti itu. Nah, mulai dari sini saya juga sudah dapat gambaran ketika nanti sudah terjun ke masyarakat langsung harus seperti apa, katakan gitu. Nah, mungkin dari cara mendidik itu tadi kan ada perbedaan antara zamannya yang sebelum-sebelumnya Gen Z dengan kita yang sekarang ini. Nah, sekarang harusnya seperti apa sih dari orang tua ataupun guru mendidik si Gen Z ini? Sepertinya ada perbedaan yang sangat relevan, katanya banyak jauh sekali. Perbedaan yang cukup jauh, tetapi ada sesuatu yang tetap masih relevan ya. Tentunya pada prinsipnya Mbak Nafisa, kita tetap berpedoman pada apa yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Tentunya zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu ya. Zaman ketika saya masih sekolah, itu ketika berbicara saat di dalam kelas itu terasa, ini tidak boleh. Jadi murid itu harus duduk diam di kelas ketika saat guru menyampaikan materi, kemudian saat guru
berbicara. Nah, hal-hal seperti ini secara adab itu kan tetap kita pegang teguh. Tetapi kekinian anak-anak dituntut untuk kolaborasi. Kita nggak bisa jadi orang tua ataupun jadi guru, kita diktator. Jadi yang pertama, triknya untuk anak-anak generasi Z ini, tentunya yang pertama yang paling penting adalah sebagai orang tua harus menanamkan akidah keimanan bahwa menjadi anak itu harus menghargai, harus menghormati orang yang lebih tua. Dalam hal ini konteksnya bisa orang tua, bisa guru, itu tetap akhlak yang tidak bisa ditawar dengan apapun. Iya kan, Mbak? Iya, betul. Yang kedua, sebagai orang tua tentunya harus demokratis. Harus banyak berdiskusi, banyak berkolaborasi, pilihan-pilihan mana yang tentunya diambil oleh anaknya. Jadi nggak bisa dong, wah kamu jangan ini. Tentunya orang tua hari ini tuh banyak ketinggalan. Kalau di bidang digitalisasi itu sudah banyak ketinggalan. Nah, itu harus banyak sharing. Jadi sehingga memberikan wadah seluas-luasnya kepada putra-putrinya. Jadi anak merasa diperankan. Yang ketiga, memberikan fasilitasi sesuai dengan kemampuannya. Tentunya hal ini apakah buruk anak-anak yang ada di generasi Z? Tidak, saya katakan tidak. Mereka sudah di fase ini, mereka sudah di etapa ini. Jadi mau tidak mau sebagai orang tua ataupun sebagai guru harus melayani sesuai dengan perkembangannya. Melayani dalam arti menyediakan apa yang dibutuhkan anak-anak sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Kemudian yang keempat, memberikan aktivitas. Jadi orang tua ataupun guru di sekolah banyak memberikan pembelajaran atau aktivitas yang menumbuhkan semua keterampilan, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jadi imbang ya, pengetahuannya imbang, sikapnya imbang, kemudian keterampilan anak itu imbang. Tidak hanya menuntut pada ranah kamu harus pintar secara pengetahuan, kamu harus pintar menggunakan pintar bisa dalam bidang konten kreator mungkin hari ini ya. Tetapi ketika sikapnya dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik, lah ini kan tidak kita harapkan. Kemudian yang keempat, selalu memberikan evaluasi ataupun monitoring, apa itu bahasanya, selalu memonitor perkembangan anaknya sampai di mana. Walaupun sebagai orang tua ataupun sebagai guru tidak ada kata terlambat atau tidak ada kata wah saya ketinggalan nih dengan murid saya ketinggalan dengan anak-anak saya, biarkan sudah saya ngikut. Nah dalam arti mengikuti itu harus mengikuti yang cerdas, mengikuti yang mampu dijadikan panduan oleh putra-putrinya ataupun mampu dijadikan tuntunan dan juga contoh yang baik bagi anak-anaknya. Jadi mungkin seperti itu Mbak. Jadi kesimpulannya adalah Gen Z ini harus menjadi seseorang yang emang benar-benar tahan banting ya Bu ya. Baik dari sisi fisik maupun mental. Hal itu dapat dikolaborasikan dengan berbagai keterampilan yang dimilikinya dan juga sebagai guru ataupun orang tua yang ada di generasi sebelumnya harus menuntun dengan cara memotivasi dan mendampingi menjadi tuntunan yang baik, seperti itu. Baik, dari Ibu Azizah mungkin apakah ada closing statement yang akan disampaikan kepada pemirsa di rumah? Silahkan. Oke, sebagai orang tua ataupun sebagai guru ada dua hal di era generasi Z ini yang tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun, yaitu doa dan keteladanan. Wah, sangat-sangat luar biasa. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Azizah yang telah menemani saya dalam pembahasan materi pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi generasi Aswaja masa depan SMP Raden Fatah di rumah. Saya sampaikan selamat berbuka puasa juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.